lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam ini. Sebelum memulai ibadah malam ini, mari kita bersama ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Bapak Ibu yang terkasih, seperti biasa diharapkan jemaat mematikan speaker Zoom pada saat menyanyi kecuali panggilan untuk berbalas-balasan. Jemaat terkasih, marilah kita bersama berbalasan dalam panggilan beribadah. Marilah kita bersyukur dengan datang kepada Tuhan. Menyanyikan nada syukur untuk kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Engkau hadir melawat dengan cinta kasih-Mu. Kini kami datang kepadamu, bersekutu dan berdoa. Agar kehendak-Mu saja yang terjadi atas kami. Kami awali kebaktian ini dengan mengarahkan hati dan pikiran kami untuk datang kepadamu. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 03 bait 1 dan 2, kami puji dengan riang. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sembah nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena di kesempatan malam ini Tuhan masih menyertai kami, dan kami pada malam hari ini sangat berterima kasih karena kami bisa untuk mengadakan kebaktian kategori hari ini. Kiranya Tuhan, semuanya ini karena berkat penyertaan Tuhan, sehingga pada malam ini kami bisa melaksanakannya. Tuhan, kiranya para jemaat kami yang belum bisa ikut bergabung dalam kebaktian pada malam hari ini, pada kategori hari ini, Tuhan juga tetap sertai, Tuhan tetap berkati, sehingga rekan-rekan jemaat kami pun selalu di dalam berkat Tuhan. Sertai dan bimbing di dalam kebaktian pada malam hari ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita nyanyikan bersama dari Jiwaku Terbuka. Jiwaku terbuka
Baik Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di saat ini sungguh kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami, dan kiranya Tuhan jugalah yang berkenan menyatakan kasih yang melimpahi hidup kami, sehingga kami boleh hidup dan dihidupi di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, biarlah di saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, firman yang menuntun hidup kami, firman yang menjadi sumber kekuatan bagi kami, dan sumber yang Tuhan, firman yang menjadi pengharapan kami. Karena itu Bapa dalam surga, dalam penyertaan Roh Kudus, biarlah kami boleh dengan sungguh merenungkan firman-Mu. Tuhan yang mengurapi kami dan juga hamba-Mu yang melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab memberikan judul Tuhan perisaiku. Begini katanya. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangun mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah masa pandemik ini dan bahkan di tengah-tengah sakit, penyakit, dan yang mewabah, saudara, kita cenderung untuk menjaga diri. Kita cenderung juga untuk menahan diri dari berbagai macam aktivitas dan kegiatan, dan bahkan juga perjumpaan-perjumpaan kita dengan orang. Karena saudara, bukan hanya kita menjaga kesehatan kita, tapi juga kita menjaga kesehatan orang lain. Karena kita pun juga tidak sadar barangkali, yaitu kita pun juga sebenarnya kita sudah ada bawa virus, tapi kita nggak sadar.
Karena itu saudara yang kekasih, maka orang pun juga bukan hanya sekedar menjaga diri. Tapi dia pun juga memulihkan kesehatan, dia pun juga menjaga kekuatan tubuhnya, daya tahan tubuhnya, dan dia pun juga memelihara kebugaran tubuhnya. Ya, dengan olahraga, dengan berjemur, ataupun juga dengan berbagai macam cara. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka apa yang menjadi kekuatan? Seolah-olah yang kita pahami kekuatan itu adalah soal tubuh. Ya, orang lalu kemudian fitness, orang pun juga mengolah tubuh supaya orang kelihatan kekar, atletis, lalu kemudian punya kekuatan yang sangat dahsyat, yang mampu mengangkat barang dan benda-benda yang berat. Orang yang kuat itu pun juga adalah orang yang bisa berkelahi dan mengalahkan lawannya. Orang yang kuat pun juga adalah orang yang mampu untuk mengangkat beban berat. Orang yang kuat pun juga mungkin akan nampak badannya sangat besar dan kekar dan padat ototnya. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membayangkan, bahkan ada pada beberapa bagian digambarkan, kalaupun juga pemazmur ini misalnya Daud, maka Daud itu pun juga bukanlah orang yang kuat dan bukanlah juga orang yang seperti Simpson misalnya. Bukanlah juga orang yang seperti Hercules digambarkannya dengan kekuatan tubuhnya yang sedemikian. Bahkan pada awal-awalnya kita mengenal Daud, Daud hanyalah seorang gembala muda, belum punya pengalaman ketika dia melawan Goliat pun. Ya, lalu kemudian kita akan mengatakan kalau Daud itu pun juga adalah orang kuat, orang hebat. Kalau Daud pun juga punya kekuatan dan punya daya dan pengaruh yang begitu hebat, saudara, maka kekuatan itu pasti bukan dari tubuhnya. Kekuatan itu mungkin juga bukan dari tenaganya. Kekuatan itu pun juga mungkin bukan dari pikirannya. Tetapi kekuatan yang sungguh-sungguh adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan. Karena itu saudara, pemazmur dengan sungguh dia mengatakan ayat ke-7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Ya, dalam gambaran latar belakang dari Mazmur 28 ini, saudara, kita bayangkan ketika Raja Daud masih kemudian meniti sebagai raja. Pada masa-masa awal dia menjadi raja, saudara, ada kelompok-kelompok atau bangsa-bangsa di sekitarnya memang yang kemudian menginginkan kejatuhan Israel. Entah itu adalah bangsa Edom, entah itu adalah kemudian bangsa apa lagi yang ada di sekitarnya, Kanaan, saudara, bangsa Amalek, gitu kan? Saudara, orang-orang di sekitarnya memang selalu dia mencari upaya untuk menjatuhkan kerajaan Daud atau kerajaan Israel. Sehingga selalu ada lawan-lawan dan bahkan lawan-lawannya itu pun juga bukan lawan-lawan yang terbuka. Mungkin juga bukan lawan lalu kemudian dengan kekuatan perang yang harus dihadapi secara full contact. Ya, pada waktu itu lalu orang harus kemudian berperang dengan pedang, dengan panah ataupun juga dengan lembing. Tetapi tidak jarang mereka pun juga harus berperang secara politis. Mungkin orang-orang di sekitarnya ada orang-orang yang kemudian menjadi mata-mata. Ada orang-orang yang mengkhianati. Ada orang-orang yang dekat dengan dia tetapi dia menjadi pengkhianat bagi Daud. Saudara, ada banyak hal alasan kemudian orang bisa lemah dan dilemahkan. Ada banyak alasan kemudian orang bisa jatuh dan dijatuhkan. Tetapi saudara, pemazmur pada saat ini dengan sungguh dia mengatakan, terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar permohonan. Apa yang dimohonkan oleh Daud, saudara, mungkin dia adalah meminta supaya dia dikuatkan di tengah-tengah situasi politik yang penuh dengan intrik. Dia pun juga minta kekuatan, diberikan kesabaran dan ketekunan di dalam dia memimpin umat Tuhan. Biarlah dia pun juga dengan sungguh-sungguh diberikan kekuatan di dalam dia menggembalakan umat Tuhan yang begitu besar. Karena itu saudara, kekuatan yang dia miliki bukan dari siapa-siapa.
Tapi dengan sungguh-sungguh dia merasakan bahwa Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah perisai. Tuhan itulah juga yang menjadi nyanyian sukacitanya. Tuhan juga itulah yang menjadi alasan bagi dia untuk bersyukur. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, ada kala kita menjadi lemah. Ya mungkin tidak secara fisik. Kadang-kadang secara mental kita lemah. Mungkin ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, lalu menghadapi berbagai macam beban yang harus kita hadapi, tidak jarang saudara, secara fisik sih kita kuat. Orang akan melihat kita secara fisik baik-baik saja. Orang mungkin akan melihat kita secara fisik sehat. Tapi orang tidak pernah tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Mungkin orang juga tidak pernah mengerti ketika kita pun juga sungguh-sungguh mengalami pergumulan batin dan pergumulan mental yang begitu dalam. Ya, karena itu saudara, kalau kita secara fisik kita lemah, jelas kita tinggal istirahat, kita tiduran, atau kita berbaring. Tetapi saudara, kalau kita lemah secara mental, atau kita lemah juga secara rohani, atau di dalam batin kita mengalami pergumulan dan persoalan-persoalan, tidak jarang kita lalu kemudian lari kepada hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, bersama dengan pemazmur, dia sungguh merasakan. Mungkin secara fisik kita kuat, tapi kalau kita secara batin kita bergumul, maka hanya Tuhan. Hanya Allah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Hanya Allah tempat di mana kita pun juga sungguh-sungguh dikuatkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu lagu yang selalu menghibur saya. Ya, saya pernah punya tantangan dan pergumulan yang berat banget. Gitu. Kalau saya nyanyi lagu itu rasanya tenang amat. Lagunya begini. Kala ku cari damai, hanya ku temui dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak satu pun dapat menguatkanku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang ketika kita bergumul, ketika kita pun juga ada dalam kemelut hidup, ketika kita pun juga ada di dalam berbagai macam situasi hidup yang begitu menekan, ketika kita mencari damai, dan hanya kita temui di dalam Yesus. Kalau kita mencari ketenangan, kita hanya boleh menemukannya di dalam Tuhan. Karena itu saudara, bersama dengan iman si pemazmur, kita boleh diperbaharui dalam percaya kita bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Baik saudara, kita bersama, kita berdoa. Ada pokok doa secara khusus? Sehat selalu ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ketika kami bergumul, ketika kami pun juga berhadapan dengan problem, hanya Tuhan yang tahu apa yang kami gumuli. Ada banyak persoalan-persoalan dalam hidup kami yang tidak terucap dengan kata-kata, tapi hanya Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat yang tahu benar apa yang kami gumuli. Dan kami tahu benar bahwa Tuhan Yesus juga adalah sumber kekuatan kami, pengharapan kami.
Dan Tuhan juga yang akan menuntun kami untuk menemukan jalan keluar dan jalan penyelesaian yang terbaik. Karena itu Bapa dalam sorga, hanya Engkaulah gunung batuku, Engkaulah sumber kekuatanku, Engkaulah Allah yang menjadi sumber pengharapanku, dan Engkau juga adalah Allah yang dengan sungguh-sungguh menjadi juru selamat bagi kami. Karena itu di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup apa yang ada, sungguh kami mau berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan dan juru selamat kami. Engkaulah juga yang menuntun kami di dalam hidup kami. Dan bahkan saudara, ketika ada saudara kami yang pada saat ini mereka terpapar dan mereka harus isolasi mandiri. Mereka harus undur dari keramaian, dari interaksi sosialnya. Mereka pun juga harus ada di tempat di mana mereka aman untuk tidak menyebarkan sakitnya. Karena itu Tuhan Allah Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan yang menjadi sumber kekuatan yang menghiburkan. Tuhan yang memberikan jamahan bagi mereka agar mereka boleh dipulihkan. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa, kami boleh tetap sehat. Kami boleh tetap selalu kuat, baik secara mental, juga secara rohani, dan juga kami kuat secara fisik. Agar kami pun juga bisa melawan segala sakit dan penyakit. Tuhan yang menolong setiap kami dan seisi rumah kami, jagai kami Tuhan. Tuhan jugalah yang melalui tangan dokter dan obat-obatan boleh merawat saudara kami yang sakit. Dan melalui pemerintah kami pun juga boleh memperoleh vaksin. Dan dengan vaksin itu pun juga kami belajar untuk menjagai kesehatan kami. Tuhan juga berkati saudara kami yang sakit. Kami berdoa bagi Bapak Siritonga, bagi Bapak dan Ibu Subono. Tuhan juga boleh berkati mereka. Tuhan jugalah yang boleh memimpin mereka di dalam segala keberadaan. Kalaupun juga Bu Bono pada saat ini ada di dalam perawatan khusus, kiranya Tuhan yang menjadi penolong. Jamahan Tuhan boleh memulihkan kembali kesehatan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi Oma Sagedi. Tuhan berkati agar dalam usia dia yang lanjut, dia boleh merasakan cinta Tuhan. Tuhan jagai mereka, kesehatan mereka dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan juga boleh memberkati keluarga yang merawat dan mendampingi. Agar di tengah-tengah sakit dan penyakit Tuhan, mereka pun juga sungguh mendapatkan kasih dari orang di sekitar mereka. Karena itulah Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, di dalam setiap segala kelemahan-kelemahan kami, maka Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami. Ke dalam tangan-Mu sungguh kami mau berserah dan menyerahkan diri. Inilah doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Marilah menyatakan syukur atas berkat yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita dengan bersama memberikan persembahan yang dapat kita berikan pada saat kebaktian minggu atau ditransfer ke rekening GKP Cakung di nomor yang tertera di layar dengan mendasarkan dari firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Marilah kita menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Allah sang sumber kehidupan, Allah yang memelihara setiap ciptaannya, kami bersyukur atas segala rahmat dan kebaikan-Mu bagi kami. Di tengah keterbatasan, ketidakpastian maupun penderitaan yang kami alami di masa sulit ini, di tengah pandemi ini, ajarlah kami untuk tetap bersyukur. Kiranya Tuhan menerima ungkapan syukur kami dan menuntun kami untuk menjadi saluran berkat, menyuarakan keadilan, kebenaran, dan kasih dalam mendukung segala penata layanan di GKP Cakung ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan Jemaat 426, bait 1 dan 4. Kita harus membawa berita. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Ya, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa sinar kasih, Bapa Terima kasih. Bapa di dalam Surga, ku berterima kasih. Amin. Kebaktian selesai, Ibu, Bapak semua. Terima kasih, Pak Pendeta. Terima kasih. Bapak, Ibu Iya. semuanya.